Selamat pagi ya, hari ini tanggal 25 hari Kamis ya, 25 hari Kamis. Ini bohlam H8 ya buat fog lamp Honda Civic Turbo ya. Honda Civic Turbo ya, Civic Turbo atau Civic Type R ya. Saya nggak tahu ada versi-versinya, saya nggak paham. Tapi intinya adalah ini untuk fog lampnya adalah tipe H8 ya. Tiga warna ini adalah kodenya GL3 ya. GL3 tiga warna, bisa putih kuning, bisa kuning ya. Banyak yang bertanya kepada saya, Pak, bohlam ini bisa error nggak? Semua bohlam bisa error. Bohlam yang berwarna putih pun bisa error. Bohlam yang berwarna mau dua warna, mau tiga warna, mau bisa kedip-kedip, mau mic flash, semua bisa error. Ya. Tetapi error itu bisa dihindari kalau Anda cara pakainya benar, gitu ya. Nah, jadi saya sebutkan dulu syarat bohlam bagus. 1, watt dan luxnya gede. Jadi watt dan luxnya gede memang dia levelnya cuma di 30 watt, ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang mencari, Pak, 30 watt kegedean, Pak, buat saya. Nanti meleleh, nanti ini, nanti itu. Saya jamin Anda pakai fog lamp, ini buat fog lamp, Anda pasang di mobil Anda tidak bakal meleleh rumah fog lamp Anda. Ya, memang kalau H16 19 watt, tapi kalau H8 berapa ya? 35 watt atau berapa kalau nggak salah. Kalau H11 kan 55. Jadi Anda nggak perlu khawatir ya meleleh. Kalau Anda pasang di fog lamp H16 pakai HID pasti meleleh. Saya ngomong apa adanya, to the point. Kecuali Anda pakai balas yang kecil 25 watt. Ya, kalau Anda pakai HID 35 watt dipastikan meleleh. Kenapa? Karena saya berbicara begini selalu berdasarkan fakta. Mobil saya sendiri pun meleleh. Gitu ya. Nah, kalau pakai fog lamp ini saya belum pernah dapat masukan, belum pernah dapat input, Pak, saya pakai fog lamp 30 watt meleleh. Belum pernah, ya. Jadi watt dan luxnya levelnya di 30 watt, maksimal 3600 lux. Kedua, harus stabil. Jadi udah 30 watt sudah diproduksi, sudah dihasilkan wattnya 30 watt, luxnya 3600, harus stabil. Jadi tidak boleh ngedrop, tidak boleh turun, tidak boleh awalnya terang terus lama-lama dia meredup gitu, tidak boleh ya. Ketiga, adjustable. Nah, ini adjustable enak sekali. Nah, ini di request dia bilang mau putihnya agak lebih jauh, nggak masalah bro, ini bisa diputar kok. Anda mau pasang posisinya begini atau mau pasang posisinya begini, bebas. Chip putih, chip kuning di atas atau di bawah, Anda tinggal putar sendiri 360 derajat ya, seperti itu. Syarat keempat, serviceable. Bohlam ini tidak bisa diservis. Bohlam merek apapun yang chipnya begini, CSP ya, panjang-panjang begitu namanya CSP, karena itu CSP itu adalah singkatan adalah chip size package. Chip yang dibuat untuk otomotif yang panjang-panjang seperti ini tidak bisa diservis. Ada spare partnya pun agak sulit untuk mereplace-nya. Kenapa? Karena dia chipnya pipih ya. Anda kalau pakai pinset kecoel aja ya rusak. Jadi ini ditempelnya sistem suction ya. Jadi pakai robot, pakai computerized ya. Jadi bukannya manual. Jadi bohlam-bohlam begini nggak bisa diservis, rusak, buang. Mau merek apapun ya, mau merek apapun saya ngomong ya. Jadi bukan hanya GL3, mau merek apapun tidak bisa diservis, rusak, lem biru ya. Kelima, bayangan gelap tipis. Saya jamin ini bayangan gelap tipis. Bayangan gelap makin tipis makin bagus, makin tidak gelap makin bagus ya. Keenam, tidak storing. Saya jamin ini tidak storing. Ketujuh ya, soal pendinginan, heatsink ini gede, tebal bro. Tapi tebal ini juga tidak bilang tidak bisa dipasang. Memang kadang-kadang di mobil-mobil tertentu di sebelah kanan ada tabung radiator, ada tabung air radiator, ada tabung air wiper, cuma bisa pasang ya, bisa pasang. Keunggulan lain, dia di kipasnya ini ada grill. Jadi kalau ini nempel ya, ini nempel nih, angin masih bisa lewat samping. Ya, kalau yang tidak ada grill atau grillnya mepet gitu ya, kalau mentok dipasang tabung air radiator atau rangka gitu ya, langsung menutupi kipasnya. Namanya itu adalah Anda mau membunuh LED ya. Memang ini perlu perhatian khusus untuk mobil-mobil yang seperti ada tabung air radiator di sebelah kanan atau sebelah kiri, seperti yang pernah saya pasang Mazda 2. Sempit banget bro.
Pajero juga agak sempit ya, ada tabung air radiator. R3 juga sama, tapi semua ini bisa pasang bro, nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir mentok, nggak usah khawatir tidak bisa dipasang. Expander juga yang di depan supir juga dia ada rangka ya. Hampir semua ini mobil bisa pasang lah, Anda nggak usah khawatir, tinggal PNP saja, pemasangan tinggal colok begini. Kalau begini nggak nyala ya dibalik, jangan vonis dulu bilang barangnya rusak atau segala macam, tidak perlu. Silakan dicoba dulu, kalau memang bener mati baru Anda silakan kontak ke saya gitu ya. Ada garansinya ya, garansinya adalah garansi mati kalau rusak. Nah, banyak yang bertanya kepada saya, Pak, bohlam-bohlam 3 warna begini atau bohlam 2 warna ini bisa error nggak? Kemungkinan error semua bohlam ada, seperti yang sebelumnya saya bicarakan. Bagaimana supaya tidak error waktu mengganti warna? Ya Anda harus ikuti cara pakainya. Kalau Anda mau mematikan, mau mengganti mode, maksudnya saat ini warna putih, Anda mau mengganti mode menjadi warna kuning, Anda kan caranya dengan mematikan, menyalakan switch lampu, bener nggak? Ya, caranya mematikan switch lampu kemudian menyalakan lagi. Nah, mematikan menyalakannya itu Anda harus ada prosedurnya. Mematikan menyalakannya tunggulah 1 detik, matikan, nyalakan lagi. Pasti dia akan bagus. Tetapi kadang-kadang ada orang yang tetek kasar orangnya. Ya, saya ngomong apa adanya, banyak orang kasar. Jadi kalau kasar, ada kemungkinan kiri dengan kanan bisa nggak sama warnanya. Misalnya Anda tetek matiin, yang ininya awalnya warna putih. Awalnya nyala warna putih, Anda mau ganti warna menjadi warna kuning. Anda matikan, Anda nyalakan lagi, cepet. Bisa terjadi yang ini sudah berubah warna kuning, yang ini belum berubah. Kenapa? Karena Anda terlalu cepat. Ya, terlalu cepat. Jadi kalau saran saya, matikan, tunggulah 1 detik, nyalakan. Pasti berubah modenya. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena saya juga pakai, saya praktek. Ya, saya praktek. Istri saya orangnya kasar, ya. Tek. Makanya dia bisa kadang-kadang nggak berubah. Nah, misalnya kalau sudah kacau begitu, nah terus Anda ubah nyala begitu terus, kiri dengan kanan nggak bakal sama. Pasti nggak bakal sama. Salah perlakuan seperti itu. Seharusnya kalau sudah tidak sama, Anda matikan dulu. Tunggu 3 menit untuk mereset, nyalakan lagi. Pasti normal. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai ada komplain ke saya, sampai divideokan, Pak, ini warnanya berubah terus disengaja diubah mati nyalakan, ya nggak bakal sama. Caranya salah. Jadi misalnya kalau sudah ada indikasi tidak sama warnanya, ya Anda matikan, reset dulu, terus baru nyalakan lagi. Nah, Anda baru ubah warnanya, dia akan normal. Saya yakin akan normal. Kenapa? Karena saya juga menguji sendiri di meja gitu ya. Saya sampai bikin rangkaian on off flip flop gitu ya, untuk tak tok. Jadi mati nyala. Nah, ada potensio, dicepetin, dicepetin sekali ya, nggak bisa, nggak mengejar. Jadi dia ada respon time istilahnya, dia ada delay. Ya, delaynya itu ya kira-kira 1 detik lah. Tak, matikan, nyalakan lagi, dia akan normal. Tapi kalau Anda terlalu cepat akan error gitu ya. Nah, untuk Anda yang tidak bisa menerima error itu, lebih baik mendingan jangan beli yang untuk berwarna. Lebih baik beli 1 warna, itu lebih bagus untuk Anda. Cuman bohlam 3 warna ini kan sebenarnya membantu kita di mana? Di saat hujan atau kabut. Sekarang Jakarta atau Indonesia sudah hujan, udah lewat ya. Jadi lebih banyak kepake putihnya gitu ya. Jadi nanti ke depannya kita akan lebih sarankan pakai kri aja untuk fog lamp juga, warnanya putih gitu ya. Nanti ini akan kita sounding lagi mungkin di tahun depan, di 2022 gitu ya. Kalau mau yang bisa berubah warna lagi gitu ya. Jadi cara pakainya benar, pasti Anda hasilnya akan bagus gitu ya. Memang pasti ada error, mau merek apapun bakal ada error ya. Tidak mungkin tidak ada error, karena kadang-kadang cara pakai kita salah. Matikan, kan sekarang nyala warna putih, Anda mau ganti warna, Anda matikan, nyalakan lagi, ada jedanya bro, jangan langsung cepet gitu ya. Kalau sudah error begitu, nah terus Anda matikan, Anda nyalakan lagi, ya nggak mungkin sama. Itu pasti bakal error terus. Caranya bagaimana supaya untuk menyamakan lagi warnanya? Ya Anda matikan, reset dulu 3 menit. Dia kenapa kadang-kadang delay tidak bisa diterima?
Kadang-kadang yang sebelah sini sudah berubah warna putih, sebelah sini belum berubah. Karena di dalam itu ada komponen kapasitor. Kapasitor itu harus discharge maksimum baru dia bisa berubah warna. Seperti itu intinya. Ya. Dia bisa berubah warna, sebenarnya dia ada mode. Jadi kalau modenya setrumnya mati, dia masih ada memori yang terakhir itu warna putih. Tiba-tiba setrumnya diputus terus dinyalakan lagi, dia akan berubah warna. Jadi dia modenya itu dia ada memorinya, pokoknya setiap ada setrum putus dia akan berubah. Setiap ada setrum putus dia akan berubah. Setiap ada setrum putus dia akan berubah. Nah, misalnya kalau dianya ini warna putih, yang ininya warna kuning, ya kanan dan kiri berbeda. Kalau ininya di setrum diputus, ya ini akan berubah ke mode selanjutnya. Yang ini juga akan berubah ke mode selanjutnya. Kalau warnanya awalnya sudah tidak sama, ya tidak bakal sama terus. Anda ubah mati nyala, nggak bakal sama. Seperti itu. Jadi, untuk supaya sama bagaimana? Anda harus matikan, reset namanya, ya 3 menit. Ya, itu aja intinya. Ini keunggulan lain, dia sudah menggunakan chip dempet, double cooper PCB, pendinginan sudah oke, chip dempet ya, bukan chip biasa yang di solder dempet, asli chip dempet, chip kuning bisa taruh di bawah atau chip putih bisa taruh di bawah, tinggal Anda putar saja ya, putar posisi ininya, dorong maju ya. Karet ini juga tebel ya. Ini kalau menurut saya sih ngomong apa adanya terbaik, tapi kalau saya bilang terbaik nanti saya dibilang egois ya. Saya belum menemukan yang lebih baik daripada ini. To the point aja saya ngomong. Ini 2021 sudah dijual adalah Desember 2020 sounding. 2021 kita launching Januari. Sampai saat ini saya belum menemukan yang lebih baik daripada ini. Jadi saat ini masih yang terbaik untuk 3 warna 30 watt 3600 lux. Chip putihnya bisa 3300, chip kuningnya bisa 3400 lux. Waktu nyala putih kuningnya bisa 3600 lux ya. Kabel ini juga sudah dirajut, tahan tarik ya, driverless, enak sekali, tinggal colok, tinggal PNP ya. Saya sudah banyak berbicara soal ini. Sampai mana? Ada tamu. Ya seperti itu ya. Jadi pemasangan tinggal PNP. Masing-masing bolam ada kelemahan, ada kelebihan ya. Error pasti ada ya. Error pasti ada, tapi intinya adalah bolam ini awet. Itu aja. Saya sebelum launching, sebelum kita mau menjual, saya sendiri sudah pakai bro. Jadi ini bohlam dinyalakan di meja ini, saya tinggal pulang, besok paginya kita lihat wattnya masih sama, luxnya masih sama. Itu cara menguji bohlam. Jadi istilahnya kalau motor itu atau mesin itu tes endurance ya, 24 jam dijalanin terus di sirkuit kayak NASCAR gitu ya. Mesinnya nggak jebol ya, segala macem. Jadi kita jual barang juga bukan sembarangan. Tapi memang kalau ada keluhan error, pasti semua bohlam berwarna ada error. Yaitu tadi cara pakainya saja harus benar ya. Intinya cara pakai. Saya ulang lagi cara pakainya. Jadi kalau Anda mau mengganti mode warnanya, switch on off Anda jangan terlalu cepat gitu ya. Ada mobil zaman dulu yang sistemnya pencet, tapi mobil zaman sekarang sistemnya adalah cincin ring ya di sebelah kanan untuk mobil Jepang. Innova, Avanza ya. Gini, jadi Anda jangan terlalu cepat. Jadi kalau Anda matikan 1 detik, nyalakan lagi. Jangan terlalu cepat ya. Dan kalau modenya sudah kacau, jangan dihajar terus. Nggak bakal sama bro. Kiri dengan kanan, nggak bakal sama. Jadi Anda kalau udah tahu terindikasi tidak sama, Anda matikan supaya dia reset gitu ya. Jadi dia ada kapasitor di dalam supaya discharge habis mulai dari awal ya, seperti itu. Karena dia mengubah warna itu ada mode, jadi modenya itu hanya setrum on off. Jadi setrum masuk, dia on, setrum lepas, dia akan mengubah modenya. Nah di situ ada satu memori terakhir yang dia akan ingat. Memori itu bisa mungkin bertahan 20 detik ya. Kenapa bisa bertahan 20 detik memori itu? Karena di dalam ada kapasitor, jadi discharge. Kalau kapasitor itu sudah habis berarti dia memorinya hilang. Nah, makanya kenapa saya bilang harus reset 3 menit. Itu aja intinya ya. Cukup. Anda bisa order melalui Bukalapak, Juragan Lampu ya, Shopee, F3 Motor Lighting. F3 Motor Lighting ini dikelola oleh reseller saya. Ya, dikelola oleh reseller saya. Pengiriman menggunakan Shopee pasti akan delay 1 hari. Jadi kalau buat Anda yang mau cepat, Anda bisa order di Bukalapak atau Tokopedia. Kenapa di Shopee harus bisa delay 1 hari? Karena
pengiriman Shopee sekarang harus menggunakan Shopee Express ya, kita drop di Shopee Express, jadi tidak bisa memilih JNT si cepat atau JNE. Saya harus drop menggunakan Shopee Express dan harus ngeprint barcode, sedangkan saya di workshop ini tidak punya printer, jadi mau nggak mau harus pulang ke rumah baru saya print barcode-nya ya. Nah, sedangkan kalau yang seperti begini dari Bukalapak atau Tokopedia, saya tinggal nyatetin nomor resinya saja. Nah, tinggal pihak ekspedisi yang input gitu ya. Tapi kalau Shopee harus ngeprint barcode. Nah, saya di sini jujur terus terang nggak ada printer, tapi nggak ada masalah, Anda bisa order juga di Shopee, saya tidak melarang Anda. Cuman ya itu delay 1 hari. Kalau saya sih orangnya maunya cepat, orderan masuk langsung saya kirim. Saya tidak mau menunda-nunda, saya tidak mau berlama-lama, supaya Anda juga sudah beli, sudah bayar, Anda barang cepat sampai, Anda bisa pakai. Ya. Nah, barang sudah sampai juga saya berharap kalau sudah oke semua, Anda silakan confirm. Jangan ditunda-tunda ya. Kita sama-sama lah ya membantu. Saya mau kirimnya cepat, Anda juga pasti mau terimanya cepat, saya juga pasti mau cairnya cepat. Intinya seperti itu ya. Kalau Anda mau transfer langsung bisa melalui BCA ya, Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Kirim menggunakan JNT. Oke, terima kasih. Saya sebelum ngecekin ya dari tadi ya, kita cek dulu. Jadi barang sebelum dikirim pasti kita cek nyala ya. Walaupun saya tidak mereview melalui YouTube, pasti semua kita cek karena namanya pabrik ya, quality control kurang ya, kita pasti akan quality control. Jadi Anda mengubah warna itu dengan mematikan switch lampu, menyalakan kembali, dia akan berubah nyala ya. Jadi dia ada memori sekitar 20 detik. Jadi kalau Anda 20 detik Anda matikan, pasti dia modenya akan netral, kembali ke default warna putih. Nah, makanya kalau terjadi error Anda harus mematikan itu lampu, jadi supaya dia mereset. Ya, jadi kita demo sedikit ya. Ini warna kuning nih. Kalau kita matikan, kalau matikannya lebih dari 20 detik, dia akan balik ke warna putih. Nggak perlu sampai 20 detik. Jadi 20 detik lah kira-kira. Saya sudah mencoba ya, kira-kira 20 detik dia akan balik ke default warna putihnya, ke mode awal. Jadi kalau Anda matikan nyalakannya secara cepat, dia akan mode itu akan berlanjut terus. Dia akan satu siklus. Ya. Dia akan satu siklus. Nah, Anda matikan nyalakan begini tidak bisa terlalu cepat begini. Dia akan error kalau begini. Ya, karena memang ini LED bukan buat LED strobo. Ya, seperti itu. Jadi kalau Anda yang memakai kadang-kadang ada error, matikan aja, reset gitu ya. Tidak usah terlalu khawatir. Yang penting adalah lampu tersebut tidak mati. Kalau mati itu namanya rusak. Kalau mati namanya rusak, jadi mati satu sisi atau mati warna putihnya sebelah atau warna kuningnya mati, itu namanya rusak, error. Nah, Anda silakan klaim garansi, kita tukar baru. Tapi kalau berupa error-error seperti itu, cara pakainya satu, Anda sudah benar belum? Matikan switch nyalanya itu jangan terlalu cepat. Nah, misalnya kalau terjadi error 1-2 kali, tinggal reset, seperti itu aja ya. Kecuali kalau mati, nah itu artinya rusak. Anda silakan klaim, kita tukar baru langsung ya. Tapi kalau berupa error-error begitu ya seharusnya bisa diterima ya, kompensasi seperti error 1-2 kali ya, nggak usah terlalu khawatir gitu ya. Kadang-kadang ada orang merasa error begitu harus diklaim garansinya, nah terus dia cari videonya, dia sengaja matikan nyalakan begitu ya. Percuma bro, kita akan ditolak oleh distributor karena kita akan mengecek di meja ini menggunakan satu buah modul. Modul itu saya rakit sendiri berupa flip-flop. Kita akan uji di meja ini. Alat itu ada di rumah, bukan di workshop saya. Jadi kita akan uji gitu ya. Dengan alat itu flip-flop on off, ada timernya, bisa disetting pakai potensio cepat atau lambat. Kalau tidak terbukti, tidak bisa diklaim. Gitu ya. Jadi Anda buang-buang ongkos kirim ke workshop, kirim balik lagi, nanti Anda yang nanggung juga gitu ya. Tapi kalau mati total, nah itu nggak usah banyak cincong, pasti diganti oleh distributor. Distributor tidak mau babi bu, karena dia juga pasti akan tukar ke pabrik, saya yakin ya. Semua beginian ada garansi dari pabriknya di Cina ya.
Tapi kalau berupa error begitu nanti kalau dibuktikan di meja tidak bisa terbukti ya, tidak bisa diganti seperti itu ya. Makanya cara pakainya harus benar. Misalnya kalau memang ada error 1-2 kali ya Anda tinggal acuan ke reset. Reset itu adalah mematikan 3 menit, kemudian nyalakan lagi, Anda mau ganti warna pasti akan normal ya. Terima kasih. Selamat sore, kita mau mereview ya. Mereview bohlam buat Honda Stream. Honda Stream itu yang lampunya berjendol ya. Jadi versi yang facelift karena ada Honda Stream yang versi H4 ya. Kalau yang versi H4 kayaknya bukan facelift. Kalau yang versi jendol, lampu low beam dengan high beam terpisah, low beamnya menggunakan H1. Nah, inilah bohlam H1 yang saya rekomendasi. Ini bohlam H1 yang paling terang. Paling terang, bro. Ya, tipe H1 paling terang. Ya. Kita ngomong apa adanya to the point, ini bohlam tipe H1 paling terang. Ya. Wattnya mencapai 32 ya, tembus di atas 3500 lux kalau nggak salah ya. Anda bisa lihat video saya sebelumnya, tapi kita juga akan menguji di sini ya. Karena ini jujur terus terang bohlam jarang keluar, karena bohlam-bohlam tipe H1 mobil-mobil zaman sekarang jarang dipakai ya, kecuali buat high beam, contohnya mobil Wuling ya, Wuling Cortez, Wuling Convero, untuk mobil high beam Nissan Juke gitu ya. Ya, terang sekali, bro. Ini kita akan ukur nih. Sekilas menggunakan lux meter ya. Wah, 4000, bro. Tuh, oh 3900-an ya. Saya tidak buat bermain curang ya, karena lux meter saya rusak. Dia menghitam 3800-an, bro. Oh, 3900-an. 397. Ya, 390 ya. Paling terang, bro. Ini mencapai bisa boleh dibilang 4000 lah ya, 3900. Wattnya 32 ya. 32 wattnya, bro. Jadi ini bohlam H1 paling terang ya. Saya ngomong apa adanya to the point, paling terang. Anda tidak bisa menemukan H1 yang lebih terang daripada ini ya. Kayaknya belum ada, saya belum menemukan ya. Harganya juga nggak terlalu mahal, tapi harga mahal atau tidak relatif ya. Kadang-kadang ada orang bilang harga 1 juta mahal, ada yang bilang murah. Ya, macam-macam lah ya. Tiap-tiap orang punya penghasilan yang berbeda ya. Ini bohlam bisa dipasang, bisa maksudnya bisa di setel maju mundur. Kalau putar nggak bisa, maju mundur sebenarnya putar bisa, cuma karena dia datar ininya mentok nggak bisa. Kalau maju mundur bisa, di setel maju mundur bisa. Jadi Anda buat mencari fokus bisa. Jangan lupa ya, masang bohlam H1 itu sulit. Saya alami sendiri dimasang di mobil Honda CR-V generasi 3. Anda harus pasang dulu ininya. Nah, ini jangan sampai hilang atau jangan sampai jatuh ke dalam ruangan mesin. Ya, tidak ada spare part untuk ini. Jadi jangan sampai hilang, jangan sampai jatuh. Saya ngomong apa adanya to the point. Jangan sampai jatuh. Ya, kalau jatuh Anda harus cari karena tidak ada yang jual ininya saja. Ya, jadi harus berhati-hati. Harus berhati-hati ya. Jangan lupa pasang ininya dulu, pasang klipnya, baru dorong bohlamnya ya. Teknologi double cooper PCB. Saya ngomong syarat bohlam bagus, 1 watt dan luxnya harus gede. Kedua, stabil. Saya sudah coba ini stabil, bro. Ketiga, adjustable, ini bisa maju mundur. Keempat, serviceable, nggak bisa, tipe ini rusak buang, chipnya bukan Cree tapi dari keluarga pabrik Cree. Itu ya, bukan Cree tapi dari keluarga pabrik Cree. Sudah double cooper PCB. 5 soal bayangan gelap. Bayangan gelap ini sempit, bro, tidak terlalu gelap ya. Kita akan buktikan. Ya, kita akan buktikan bayangan gelapnya kecil, bro. Tuh, kecil ya. Bayangan gelapnya kecil tuh. Ya. Tidak storing, sudah pasti tidak storing, kita jamin ya. Bohlam ini tidak storing. Tidak storing itu tidak mengganggu radio, tidak mengganggu komponen elektronik lainnya ya. Pemasangan juga tinggal PNP ya. Intinya adalah hati-hati, ini jangan sampai jatuh ya. Karena Anda harus masang dulu ininya. Masang ininya juga harus benar, ada 2 knock. Samakan aslinya dengan dudukan originalnya, knocknya masuk.
baru diklipin, baru bolamnya yang masuk ya, seperti itu. Ini bolam paling terang. Kalau soal kabel tinggal colok saja positif negatif. Kalau terbalik memang dia tidak nyala, itu aja intinya ya. Kita akan segera kirim. Jadi ini di order, kita mereview untuk Honda Stream ya, Honda Stream. Nah, ini satu lagi untuk fog lamp Innova Reborn ya. Saya rekomendasikan tipe GL3 ya. Seperti saya sudah bilang, GL3 ini juga paling terang ya. Memang bukan the best, bukan paling bagus, bukan yang terbaik. Mungkin di luaran masih ada yang terbaik dari pabrikan A, B, C, D, banyak sekali ya. Tapi ini salah satu yang terbaik ya. Paling terang 3 warna saat ini. Saya ngomong apa adanya ya. Teknologi double Cooper, adjustable ya, bisa disetting. Ininya juga sudah dirajut oleh nilon, sudah di braided, driverless, tinggal colok soketnya. Ada pertanyaan kemungkinan error seperti yang sudah dibahas tadi pagi, mungkin saja bisa error. Tapi kalau sudah error, misalnya kalau warna antara kiri dan kanan nggak sama, Anda jangan dipaksakan matikan, nyalakan, matikan, nyalakan. Karena itu bukan solusinya. Kalau merasa yang sebelahnya sudah berubah warna tapi yang sebelahnya lagi belum, Anda matikan. Tunggu 3 menit untuk mereset. Bukannya kalau sudah berubah warna Anda matikan, nyalakan, nyalakan, berharap supaya warnanya sama. Nggak bakal bisa bro, nggak bakal ketemu. Jadi kalau sudah terindikasi misalnya warnanya sudah berubah tapi yang sebelah belum berubah, matikan, reset, 3 menit Anda nyalakan lagi, mestinya normal. Kenapa bisa terjadi kadang-kadang tidak seragam berubah warnanya? Karena satu, Anda mematikan menyalakan switch lampunya terlalu cepat. Yang ideal adalah matikan, 1 detik kemudian baru nyalakan. Itu yang ideal ya. Kalau Anda ingin yang perfeksionis tanpa ada error, tanpa ada gejala-gejala yang seperti tadi saya sebutkan ya, Anda lebih baik beli warna putih saja. Saya rekomendasi tipe Cree. H11 tipe Cree, output lebih padat dan dia lebih heavy duty. Kalau bolam-bolam yang berwarna memang kadang-kadang bisa error. Saya ngomong apa adanya, to the point. Saya tidak menutup-nutupi. Merek apapun pasti ada error. Mau merek Pro 7 ada, mau merek Automac ada, mau merek GL3 juga ada, gitu ya. Jadi kalau buat Anda yang bisa menerima kekurangan itu, Anda beli. Kalau Anda merasa bilang, wah jelek nih GL3, nggak usah beli bro. Simple, jelas, padat ya. Tidak perlu dipaksakan. Tapi so far so good. Jadi dalam arti begini, saya belum pernah menerima komplain bahwa chipnya mati. Intinya itu. Kalau Automac DC banyak saya menerima chipnya itu mati. Ya, mati. Kalau keluhan error, bos kok kadang-kadang suka nggak sama? Ya pasti ada. Ya namanya bisa berubah warna. Kadang-kadang sebelah tidak berubah warna, yang sebelah lagi sudah berubah warna. Ya itu satu. Ya kita tanya, Bapak matikan nyalakannya terlalu cepat, bisa juga kan, sama seperti yang H4. Anda mainin high beam terlalu cepat, dia akan shut off, dia akan mati, dia akan error, dia akan restart. Jadi Anda harus restart, matikan, nyalakan lagi, dia akan normal, gitu ya. Karena di dalam driver dia ada memorinya berupa kapasitor, ya. Jadi dia ada memori. RAM atau ROM saya nggak berbicara seperti itu. Pokoknya intinya memori itu disimpan oleh nilai kapasitor. Ya, jadi kalau Anda sekarang nyalanya warna putih, Anda matikan, Anda nyalakan, dia akan mengingat terus. Jadi putih, kuning, kuning. Kalau Anda secara terus-terusan dia akan satu siklus, putih, kuning, kuning. Putih, kuning, kuning. Jadi siklusnya begitu aja. Tapi kalau Anda sekarang nyala putih, terus Anda matikan, Anda nyalakan ke putih kuning. Nah, terus Anda matikan, dia akan siklusnya mundur, balik lagi ke putih. Jadi dia ada state defaultnya adalah putih. Nah, itu kalau Anda mau mereset dia 3 menit kira-kira. Anda nggak usah nyalakan, dia akan istilahnya dalam kondisi shutdown, shut off. Tapi kalau Anda matikan, nyalakan begitu ya setidaknya 1 detik ya. Saya nggak ngerti apakah kalian bisa menangkap apa yang saya bicarakan, tapi untuk yang sudah beli, jika Anda ingin konsultasi ke saya lebih intens, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Oke, saya rasa cukup. Jadi ini akan segera kita kirim. Ini orderan untuk Innova Reborn. Innova Reborn itu menggunakan H16 ya. H16. Chip putih, chip kuning bisa dibulak-balik sama aja. Tadi pagi adalah
orderan buat Honda Civic Turbo. Ini buat Innova Reborn ya. Chip kuning dan chip putih bisa Anda taruh di bawah atau mau taruh di atas, Anda tinggal membalik ininya saja ya. Ya, bebas. Jadi ini full adjustable ya. Kurang bagus apa coba? Memang dia tidak perfect. Ada yang lebih perfect mungkin ada di luaran, tapi saya belum menemukan. Kalau ada pasti segitu kita akan jual gitu ya. Karena namanya bohlam itu update terus, sama seperti Anda namanya handphone. Handphone hari ini ada Samsung S13 kali ya, atau Samsung S15 atau Samsung S20. Nanti 3 bulan 4 bulan kemudian keluarlah Samsung S23 ya, sama seperti iPhone X, iPhone 11, iPhone 13, iPhone 15, mungkin nanti keluar iPhone 19 gitu ya. Sama seperti lampu LED ini. Oke, saya rasa cukup. Buat Anda yang mau order di Bukalapak, silakan username Juragan Lampu, Shopee F3 Motor Lighting. Saya sudah mengingatkan buat Anda yang order di Shopee delay 1 hari. Delay 1 hari bukannya berarti barangnya tidak ada, tapi saya harus ngeprint barcode. Barcode itu tidak ada di workshop saya, printer. Saya harus pulang dulu ke rumah, jadi kebesokannya baru dikirim. Karena printer ada di rumah saya. Ya, di workshop tidak ada printer. Kalau Anda mau order di Tokopedia, Anda bisa order di username Juragan Lampu Jungki Wenas ya. Saya rasa cukup. Kalau Anda yang percaya dengan saya mau transfer langsung, Anda silakan WhatsApp 0898 269 3838. Transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT ya. Oke, terima kasih.